A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita adalah anak kecil yang hidup bersama dengan orang tua kita. Ketika kita menjadi besar, banyak di antara kita yang merasakan perbedaan. Sepertinya dulu hidup bersama orang tua kita itu sebagai anak kecil biasa-biasa saja, baik-baik saja, bahkan sangat menyenangkan. Kemudian kenapa sekarang setelah kita menjadi orang dewasa, hidup bersama orang tua itu menjadi hal yang tidak mudah lagi, hal yang sulit sekali, yang butuh sekali perjuangan. Apalagi jika kita pernah berpisah dengan orang tua, entah menuntut ilmu, mondok, kemudian kita kembali lagi, kenapa terasa berbeda? Nah, dulu kita kecil, sekarang kita dewasa. Dua orang dewasa yang menikah itu aja tidak mudah, apalagi dua orang dewasa yang terikat dengan hubungan ibu dan anak. Orang tua kita dulu melihat kita sebagai anak kecil, mereka menyaksikan kita tumbuh dan kembang. Sementara kita yang berkembang merasanya ada yang kita rasakan adalah kita yang sekarang. Nah, orang tua terbiasa dengan kita anak kecil. Orang tua butuh waktu untuk melihat kita sebagai orang dewasa. Perjuangan ini, tali ulur ini membutuhkan perjuangan ya. Perjuangan ini membutuhkan banyak kesabaran. Kalau kita tidak memilih untuk bersikap baik pada orang tua, itu akan membunuh kita sendiri. Kenapa? Karena setiap kita hakikatnya adalah sebagaimana yang kita sering dengar ketika kita dilahirkan. Bayi-bayi itu lahir dengan kondisi murni, dengan kondisi fitrahnya bersih, jujur, belum ada dosa. Sehingga fitrah baik itu ada dalam setiap diri kita. Maka setiap kita tahu apa yang terbaik. Kita tahu di dalam alam bawah sadar kita terdalam, bahkan di alam sadar kita yang terkuat sekalipun, kita tahu mereka lah, kedua orang tua kita lah yang membesarkan kita, menafkahi kita, bahkan membiayai sekolah kita, memenuhi semua keinginan kita. Itu tidak bisa dinafikan. Kenyataannya mereka yang membesarkan kita, dan ketika kita ternyata itu kenyataannya ditolong mereka, dibesarkan mereka, tidak bisa tergantikan, tidak bisa digantikan. Makanya sebagaimana dawuh Rasulullah, kamu tidak akan pernah bisa mengganti kebaikan yang sudah diberikan orang tuamu, meskipun itu sekedar dalam tanda kutip ya, sekedar memberi makan, menyekolahkan, memberikan tempat tinggal, meskipun hanya sekedar itu saja, tidak bisa terbayarkan. Kenapa? Karena kenyataannya mereka lah yang menolong, itu kenyataan. Makanya tidak terbayar itu karena itu kenyataannya. Sehingga ketika kita memilih untuk memberontak dengan cara yang kasar, ketika kita memilih untuk melawan dengan cara yang brutal, atau bahkan memilih untuk memberontak sekalipun, terlepas dari caranya, itu membuat kita menjadi sangat kacau. Dan itu bisa membunuh kita. Kenapa? Karena kita tahu itu salah. Karena kita anak juga sama manusia. Jika dikatakan ibu adalah kasih yang tiada batas, maka hanya memberi, maka anak juga sama. Sama-sama manusia, apa yang membedakan? Jargon-jargon lama, stigma-stigma lama, itu memang banyak hal yang membuat anak menjadi sulit untuk berkutik. Termasuk kita. Kita kesulitan sekali. Jika orang tua kita menyayangi kita, maka sebetulnya logikanya yang sama. Kita pun pasti sayang sama orang tua kita. Jika orang tua kita ingin memberi, kita pasti juga ingin memberi. Tapi kalau kalimatnya hanya ingin memberi, itu kalimat yang sangat-sangat tidak adil jika dikontekskan kita adalah manusia. Tentu saja kita sama-sama manusia, kita harus jujur. Tentu setelah kita memberi pasti ingin diberi. Yang meskipun diberi, setelah memberi kemudian ingin diberi, ini tidak harus selalu dalam konteks harta, tapi dalam konteks ketulusan, keikhlasan, dalam konteks perasaan, tetap saja hakikatnya. Nah, jadi ketika kita hidup sebagai orang dewasa bersama orang tua kita, itu menjadi sangat menyesakkan dada, menyiksa sekali. Itu pelan-pelan membunuh kita, meskipun tidak dalam arti yang harfiah. Membuat hidup kita terasa sumpek sekali. Maka yang harus kita lakukan, jangan mengingkari, jangan melawan diri kita sendiri. Karena diri kita adalah ciptaan Allah. Allah Maha Baik, maka kebaikan itu nyata hidup di dalam diri kita, tidak bisa dipungkiri. Maka berjuanglah untuk mengucapkan terima kasih, mensyukuri semua yang Allah berikan melalui orang tua kita. Benar kita tidak bisa memilih orang tua, benar kita tidak minta dilahirkan, benar kita tidak meminta mereka untuk menyekolahkan, mengkuliahkan, benar kita tidak pernah minta hidupkan aku. Memang kenyataannya benar. Tapi ada kenyataan yang lain, inilah yang terjadi. Mereka membesarkan kita, menghidupkan kita. Inilah, mereka lah orang tua kita. Kita harus ikhlas dengan kenyataan itu. Karena ini kenyataannya, maka yang terbaik berjuanglah memperjuangkan kebaikan dalam diri kita. Meskipun itu sulit, kebaikan itu tidak ada yang mudah. Kebaikan itu jalannya mendaki yang sulit. Kebaikan itu adalah satu perjuangan
tentu sangat tidak mudah, melelahkan, sangat melelahkan, menguras, menuntut begitu banyak keberanian, menuntut begitu banyak kejujuran, menuntut begitu banyak kekuatan untuk sehingga kita ikhlas menghadapi semuanya. Maka ingat baik-baik, tidak mengikutkan amarah kita, tidak mengikut nafsu kita, sakit hati kita, itu adalah terbaik. Manusia bukan tidak boleh tidak marah, tapi yang dituntut adalah mengatur kemarahan. Di antara dilema kita, sakit hati kita, di antara carut marut perasaan kita, maka hidup itu sama seperti ayam yang ceker-ceker. Kalau pernah lihat ayam kalau cari makan itu ceker-ceker, menggali-gali di tanah, mencari apa yang bisa dimakan. Sama seperti itu manusia pun sebetulnya juga hanya menggali-gali perasaan kita. Kita pilih-pilih mana perasaan yang baik, mana perasaan yang tidak baik. Jadi ketika kita marah, ketika kita benci, ketika kita dendam, ketika kita bergumul dengan perasaan kita, mari kita perjuangkan diri kita sendiri, demi kebaikan diri kita sendiri, bukan demi kebaikan orang tua. Ketika kita baik, maka orang tua baik. Demi kebaikan diri kita sendiri, agar kita hidup dengan tenang, maka kita tidak boleh mengingkari diri kita. Kita harus hidup dengan perasaan kita, maka terbaik adalah melapangkan, mengikhlaskan, mewujudkan rasa terima kasih kita dengan kita berusaha menerima. Itulah orang tua kita, begitulah orang tua kita. Dengan bersikap baik itu adalah balasan. Itu adalah salah satu cara dari kita ingin mengucapkan terima kasih. Kita sebagai orang dewasa, meskipun mungkin kita baru lulus kuliah, apalagi yang kalau sudah menikah, kita sudah mengalami banyak hal, apalagi yang umurnya sudah puluhan, kita sudah tahu banyak hal. Kita tahu rasanya tidak diterima, bahkan tidak diterima orang tua saja menyakitkan. Lalu kenapa kita juga tidak menerima orang tua kita? Tentu saja ini adalah satu hal yang perlu diperjuangkan, satu hal yang perlu diusahakan. Semuanya akan menjadi mudah jika kita sudah menentukan visi misi kita, apa yang menjadi tujuan kita. Jika ternyata kita tidak menentukan visi misi kita, kita maunya apa, kita mau mengingkari, melawan diri kita sendiri, perasaan kita sendiri, kesadaran kita belum cukup berterima kasih, kesadaran kita tentang kewajiban untuk berterima kasih, ya itulah beratnya jadi orang yang menerima. Jangankan dari orang tua kita, ketika kita sudah dewasa, kita menerima kebaikan dari seseorang, saat kita betul-betul butuh, rasanya tidak pernah cukup untuk membalasnya. Sama seperti itu, dengan orang tua pun sama. Jadi pilihlah, tentukan tujuan kita mau seperti apa, maka semuanya pasti akan mudah untuk dilakukan. Allah Rahman dan Rahim. Surga itu milik Allah, neraka itu milik Allah. Allah yang menentukan kita baik atau tidak baik, Allah yang menentukan kita masuk surga atau tidak masuk surga. Jangan takut dengan jargon-jargon lama, mohonlah petunjuk pada Allah, Allah akan pasti memberi petunjuk. Mohonkan menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.